Lo pasti pernah ngomong kayak gini, "Ntar deh, 10 menit lagi gua kerjain." Kedengerannya sepele ya. Padahal itu awal dari racun paling licik dalam hidup lo. Racun yang nyamar jadi istirahat, jadi scroll santai. Namanya penyakit 10 menit. Dan ini penyakit yang udah ngerusak hidup jutaan orang tanpa mereka sadar. Karena mereka pikir mereka masih punya waktu. Padahal mereka lagi nyicil kehancuran selama 10 menit sekali. Masalahnya bukan cuma lo tunda, masalahnya adalah lo bohong ke diri sendiri. Lo janji bakal mulai 10 menit lagi, tapi nggak pernah ditepatin. Lo bilang sebentar doang, tapi sebentarnya kayak portal waktu. Tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam, bahkan lewat seminggu dan kerjaan lo masih nongkrong di kepala. Dan yang paling bahaya, setiap lo menunda, lo ngebangun kebiasaan buat kabur dari tanggung jawab. Penyakit 10 menit itu kayak rayap. Dia nggak langsung bikin rumah lo ambruk, tapi diem-diem ngegerogotin fondasi. Pertama-tama lo jadi gampang stres, karena tugas numpuk, tapi nggak ada yang kelar. Terus lo mulai ngerasa bersalah, overthinking, ngomel sama diri sendiri. Mulai deh muncul kalimat-kalimat toksik kayak, "Gua emang payah, gua nggak bisa disiplin, gua emang gini dari dulu." Padahal bukan lo yang salah sepenuhnya. Yang salah adalah kebiasaan kecil yang lo biarin hidup. Dan yang paling sedih, hidup lo jadi stuck. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo nggak gerak. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, lo mau terus kena penyakit ini atau mau sembuh? Karena kabar baiknya, lo bisa sembuh. Tapi lo harus mau jujur dulu. Lo udah cukup muak belum dengan hidup yang ditunda-tunda? Kalau iya, dengerin baik-baik. Yang pertama, lawan 5 detik pertama lo. Begitu pikiran bilang, "Ntar aja," langsung hitung. Dan gas, langsung jalan. Yang kedua, balikkan 10 menit jadi senjata lo. Style timer, kerjain apapun selama 10 menit aja. Nggak perlu kelar. Yang penting, mulai aja dulu. Lo bakal kaget, ternyata yang susah itu bukan ngerjain, tapi mulainya. Yang ketiga, putus koneksi sama distraksi. Matikan notif, lempar HP jauh-jauh, bersihin meja. Fokus bukan soal niat, tapi soal lo nyisain ruang buat mikir. Yang keempat, kasih diri lo konsekuensi. Kalau nggak mulai juga, kasih hukuman. Push up 30 kali atau batalin Netflix malam itu. Terdengar konyol kan? Tapi lebih konyol lagi kalau lo terus hidup dalam penundaan. Yang kelima, tanam ini dalam otak lo. Gua nggak butuh mood, gua cuma butuh mulai dan disiplin. Sekarang, gua tanya lo langsung. Udah berapa hal yang lo tunda dalam hidup lo cuma karena 10 menit aja? Berapa peluang lo lewatin? Berapa target lo yang mandek? Dan lo masih mau ngulangin lagi? Come on guys, hidup lo nggak akan berubah kalau lo terus tunda gerak. Nggak usah nunggu momen yang sempurna, nggak usah nunggu motivasi datang. Karena semua perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Dan lo bisa mulai sekarang juga. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang.